Baik anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru yang paling tampan di sekolah ini, Pak Nana, dalam pelajaran yang sama, pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas ada? Ini silakan disiapkan dulu deh. Sebelum mulai pelajaran di siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk berdoa pada pagi hari ini dan pagi menjelang siang ya. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk di pembelajaran kali ini? Ya. Yang pertama, Andra. Ada. Oke. Sehat ya, Andra? Ye. Nah. Robert? Ada. Ageng? Ada. Oke. Bintang? Ada ya? Mekar? Ada. Oke, baik. Ternyata semuanya sudah hadir dalam keadaan sehat. Ya. Baik. Kalau saya tanya misalkan, apa kabar hari ini? Anak-anak semuanya silahkan menjawab luar biasa. Ya. Oke, level 1. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sekarang level 2 ya. Kalau saya tanya apa kabar hari ini, luar biasa sambil mengeluarkan. Tapi nggak usah terlalu tinggi karena kayaknya emang gitu. Nah, sudah menjelang siang ini kalau terlalu tinggi nanti teman sebelahnya semakut gitu ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, terima kasih teman dulu buat kita semuanya. Oke, anak-anak masih ingat kalian apa pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Iman dan Hebat sekali Roset. Ini saya senang nih sama Roset ini. Anaknya selalu aktif dan pintar sekarang. Nah, iman kepada malaikat. Kita kemarin sudah nyanyi-nyanyi 10 malaikat ya loh. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Gak apa-apa, meskipun lagunya nanti misalkan gak bernada, yang penting 10 malaikat itu kalian Nah, di pertemuan kali ini kita akan mengajarkan tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup di era media sosial. Dan tentunya ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Siapa yang di sini punya Instagram katakan? Sedikit ya yang punya Instagram. Yang punya TikTok? Hampir semuanya sih. Milo pakai apa? Sosmed apa? WA. Oh, TikTok punya? Tapi nggak punya akun. Kalau bekal pakai aplikasi apa? Game, cuma di game. Oh ya, ini memang kesukaannya. Ya nggak apa-apa. Tapi media sosial itu banyak ya. Yang akan kita pelajari adalah tantangan-tantangan yang terjadi di era saat ini. Tapi sebelum nanti kita mulai pelajaran, saya minta anak-anak bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, tentu ada beberapa hal yang harus kita yang pertama yaitu adalah dalam era sosial media ini kita itu dihadapkan dengan banyak sekali informasi. Sementara Al-Quran dan Sunnah itu memberikan pedoman yang menyaring informasi ini. Jadi ada informasi yang memang benar adanya, ada juga informasi yang ternyata itu hoax. Tahu hoax ya? Tahu. Kabar yang tidak benar. Nah, kemarin ingat toh Bekal ya pernah difitnah mendapatkan kabar hoax, dia menaiki kuda. Enggak mungkin, ya kan?
apalagi di sini nggak ada kuda. Oh, bekal naik kuda, wah gambarnya di apa itu di foto, kemudian ditaruh di sebuah sosial media, bekal naik kuda. Nah, itu ternyata gambarnya rekayasa. Begitu juga kemarin ada yang agak viral itu Daniel, ya fotonya berduaan dengan bintang. Padahal kan enggak, ya kan? Ini termasuk wah. Kita harus mencari informasi ini, jangan hanya langsung kita percaya. Nah, peran Al-Quran di era saat ini anak-anak, yaitu adalah kitab suci yang mengandung ajaran yang universal. Nah, semua yang kita pelajari di dunia ini tentu ada muara dari ilmu itu, yaitu adalah dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk itu Pak Tatang akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Saya membagikan, ini kan dulunya sudah berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti anak-anak tugasnya yaitu ada di materi yang terakhir ini, yaitu kalian harus mendiskusikan prinsip-prinsip Al-Quran yang sunnah dan sunnah ya, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja? Nah, di dalam modul itu sudah ada, ya, di dalam buku kamu sudah ada. Tetapi nanti juga saya akan membagi menjadi 3. Untuk kelompok 1, kelompoknya kalian sebagai ketua, di kelompoknya membahas tentang penggunaan media sosial, ya. Penggunaan media sosial itu dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti apa? Ini nanti silahkan kalian diskusikan dan cari prinsip-prinsipnya di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Nah, kemudian untuk kelompok yang kedua, misalnya ketuanya ini paling sendiri Rosid gitu ya. Ini tentang masalah lingkungan. Kita tahu lingkungan kita itu banyak sekali sampah plastik, banyak sekali orang buang sampah sembarangan. Nah, itu kita harus analisis apa muatannya di dalam Al-Quran dan hadis dan bagaimana cara menyikapinya. Ya, lembar kerjanya nanti silahkan diteliti bersama kelompok. Nah, untuk kelompok yang ketiga, kalian mendapatkan tugas yang sama, yaitu untuk menganalisis prinsip-prinsip yang ada tentang hubungan sosial. Ini ya, ini silahkan anak-anak diskusikan secara berkelompok. Saya beri waktu selama 40 menit ya, nanti dikerjakan. Setelah itu nanti kalian bisa menyampaikan apa hasil diskusi. Mengerti? Mengerti. Mana suara? Mengerti? Mengerti. Baik, selamat belajar. Sama disampaikan ya. Baik, karena 40 menit sudah berlalu, saya kira anak-anak tadi sudah banyak diskusi di kelompoknya masing-masing. Sekarang saya minta perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan apa yang didiskusikan dan bagaimana hasil diskusinya. Kelompok siapa dulu yang berani menyampaikan hasil diskusinya tadi? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Kelompok 3 tapi maju pertama. Oke, Mas Daniel, pakai mic. Ini hasil dari kelompok 3, hubungan sosial, skenario. Hubungan sosial melibatkan interaksi antara individu dan berbagai konteks seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Isu-isu seperti konflik, perbedaan pendapat, dan ketidakadilan sering kali muncul. Ajaran Islam yang dapat diterapkan. 1. Menjalin hubungan harmonis. Surah An-Nisa ayat 36
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah pada ibu, bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Sama Jafar Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Ajaran ini mendorong kita untuk menjadi hubungan baik dengan orang di sekitar kita dan berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, mengenai konflik dengan kebijaksanaan. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Tuhan supaya kamu mendapat rahmat. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu dong buat kelompok. Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, yaitu menerangkan tentang hubungan sosial. Sekarang kelompok yang ingin menanggapi atau bertanya. Saya, Pak. Oke, baik Mas Agil. Pertanyaannya, apakah konflik Gaza merupakan pelanggaran sosial? oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Agil adalah apakah konflik di Gaza, ya, peperangan di Palestina termasuk pada konflik apa di pertanyaannya? Pelanggaran sosial gitu ya? Pelanggaran hubungan sosial, Mas. Jadi mohon ucapan. Baik, jawaban dari soal Mas Ageng adalah konflik di Gaza merupakan pelanggaran hubungan sosial ya Mas. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok yang sudah cukup jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, langsung kita menuju slide yang selanjutnya atau yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Anak-anak, Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup yang relevan dan menghadapi tantangan di era sosial media, di era lingkungan, globalisasi dan lain-lain sebagainya. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Baik, sampai di sini dari semua yang sudah diterangkan, mulai dari teman-teman tadi presentasi, kemudian Pak Tatan menjelaskan, ada pertanyaan? Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, anak-anak, saya minta anak-anak nanti di rumah ya melakukan pengamatan tentang kondisi lingkungan, baik itu lingkungan alam, kemudian lingkungan sosial, dan di sosial media bagaimana penerapan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah membuang sampah di tempat yang sudah disediakan? Apakah kita sudah memainkan sosial media ini dengan baik dan sopan? Apakah kita menjaga hubungan dengan tetangga ini juga baik? Nanti ya, itu silakan kalian meneliti diri sendiri. Silakan sekarang buku bisa dimasukkan ke tasnya masing-masing. Untuk pembelajaran kali ini, mari kita membaca surat Al-Asr. Awal bersama-sama. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Salam pada orang tua, semoga dalam keadaan sehat,
besok kembali semangat untuk bersekolah. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusuan yang kusuk pulang duluan. Proses kusuk pulang duluan. Agen Daniel Rafa Milo